Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum di dalam membaca ta'awudz. Dan juga kali ini kita sudah ditemani oleh guru kita, yaitu Ustadz Abi Iwan Purwanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya. Oh iya, ini Ustadz, untuk tema kita hari ini kan tentang kesalahan-kesalahan umum di dalam membaca ta'awudz ya Ustadz. Sebelum membicarakan atau membahas kepada kesalahan dalam membaca atau cara membacanya, saya ingin membahas terlebih dahulu terkait ta'awudznya dulu ini Ustadz. Nah, ini saya mau ada yang saya tanyakan itu terkait dengan urgensi ta'awudz itu sendiri. Bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ta'awudz itu secara makna adalah meminta perlindungan. Maksudnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa urgensi dari ta'awudz, tentu saja sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dari pagi, bangun, membuka mata sampai menutup mata di malam hari, kita terlelap tidur, itu kita memerlukan ta'awudz. Memerlukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, semua kehidupan kita, gerakan hidup kita, itu selalu kita bersandar kepada Allah, meminta perlindungan Allah. Contoh, bangun tidur kita masuk kamar mandi. Ya, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kemudian ketika kita sedang marah, kita juga dianjurkan mengucapkan satu kalimat yang apabila kita baca, kata Nabi, maka akan bisa menghilangkan kemarahan tersebut. Bahkan ketika tubuh kita terasa sakit, itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW juga adalah meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya penyakit yang ada di tubuh. Bismillah, 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 a'udzubillahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadhi, itu doanya. Ketika kita sholat, sama. Kita juga berta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di akhir sholat, kita meminta perlindungan Allah dari 4 bahaya. Yaitu dari fitnah neraka jahanam, dari azab kubur, kemudian dari fitnah ketika hidup dan mati, dan dari fitnah kejahatan Al-Masih Dajjal. Jadi keseluruhan hidup kita sebenarnya adalah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan urgensinya, tentu dia bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah dimanapun berada. Ya, nah. Berarti ta'awudz itu bukan hanya dibaca, misalnya kan kita taunya kayak seperti mau baca mushaf gitu kan, baca ta'awudz dulu. Benar. Jadi ya lebih jadi banyak. Memang ada ta'awudz yang sifatnya khusus, yang berupa doa-doa yang diajarkan Nabi untuk tempat-tempat yang khusus. Seperti contohnya tadi ketika masuk kamar mandi, itu khusus doanya. Ada juga ta'awudz yang sifatnya umum, yaitu bacaan yang sama-sama kita kenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian riwayat ada yang menambahkan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Sebagian riwayat lain ada tambahan lagi, a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Jadi itu yang umum bisa kita baca seperti itu. Yang khusus terkait dengan kejadian-kejadian tertentu di mana kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Berarti kalau yang secara umum itu kita lebih meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan atau jin itu ya? Ya, sesuai dengan lafaznya. Oh, karena ketergelinciran manusia dalam semua perbuatannya, kita bisa katakan ada andil syaitan di situ. Meskipun kalau kita bahas tentang syaitan sendiri, itu kan syaitan sebenarnya dari kata syaitona. Syaitona artinya jauh. Jadi orang yang punya sifat jauh dari rahmat Allah, dia bisa dikatakan setan, begitu ya, atau bahasa Arabnya syaitan. Karena itu dalam surah An-Nas di ayat terakhir disebutkan siapa yang dimaksud dengan syaitan.
dikatakan syaitan itu adalah minal jin nati wan nas, dari jin dan manusia. Artinya apa? Dari kalangan jin itu bisa jadi mereka menggoda kita, anak keturunan atau tentaranya dari bala tentara iblis, atau dari manusia sendiri. Sebenarnya ada setan mengalir di darahnya, atau ada sifat-sifat kesetanan dalam dirinya. Makanya setan itu sebenarnya bukan makhluk kok. Setan itu adalah sifat. Semua orang yang jauh dari rahmat Allah bisa dikatakan setan. Seperti Umar bin Khattab menyebut untanya sebagai syaitan. Kenapa? Karena nggak bisa diatur. Atau sebagian orang-orang Arab menyebut daging unta itu dengan sebutan asyaitoniyah. Kenapa dikatakan asyaitoniyah? Karena daging unta itu bisa memunculkan nafsu setan, gitu ya. Meningkatkan semacam libido dan birahi buat para lelaki atau orang yang memakannya, seperti itu, sampai seperti itu ya. Jadi syaitan itu adalah sifat atas semua makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau khususnya tentu saja ada bangsa jin, ada pemimpinnya yaitu iblis, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi itu cukup jelas ya, ternyata dari pandangan kita secara umum atau secara masyarakat luas itu ta'awudz itu ternyata maknanya itu lebih dari yang kita tahu secara betul. Ta'awudz itu adalah hidup kita sendiri. Maka sepanjang hidup kita memerlukan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mengucapkannya di setiap kesempatan di mana itu diperlukan, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang dari ta'awudz itu sendiri, kita mulai masuk ke tema kita. Jadi tema kita kan tentang kesalahan umum dalam membaca ta'awudz. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ta'awudz itu kan ada macam-macam, tetapi kita insya Allah kita hanya membahas yang umum dibacakan, yaitu ta'awudz yang mana tadi, Ustaz? Ta'awudz yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98. Ya. Nanti mungkin bisa dibuka Qur'annya, Qur'an sahih. Ya, di situ ada firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam atau setan yang terkutuk. Itu ta'awudz yang dimaksud, yaitu ta'awudz secara umum. Yang secara umum. Ini Ustaz, kemarin tim kami sudah sempat tanya ke beberapa orang terkait untuk praktik membacakan ta'awudz ini. Nanti minta tolong Ustaz dilihat bagaimana bacaannya gitu, Ustaz. Ya, berarti sudah paham ya bahwa begitu pentingnya ta'awudz, sampai-sampai membacanya pun tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Karena kalau salah berarti misalnya menyebut syaitan dengan syaiton atau syaitan gitu kan. Itu kan secara makhraj salah. Maka bisa jadi kita niatnya ingin mengusir setan, tapi pengucapannya salah, setannya merasa nggak diakui gitu ya. Tidak disebut karena pengucapannya salah. Minas syaiton, dia baca misalnya minas syaiton gitu kan. Dengan memonyongkan lidah, itu contoh saja ya. Makanya penting buat kita memang mengucapkan secara benar kalimat ta'awudz tersebut, agar setannya merasa bahwa dia yang dimaksud begitu ya. Silakan. Nah, Ustaz, kita coba lihat video yang kemarin diambil oleh teman-teman. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Abuy. Oh ya, Mas Abuy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu tadi Ustadz, salah satu teman kita sendiri yang kita coba tanya praktek membacakan ta'awudz itu sendiri. Bagaimana kalau dari pendapat Ustadz ini bacaannya tadi? Iya, kalau secara umum dilihat dari panjang pendeknya sudah benar. Tapi ada beberapa huruf yang kurang pas dari sisi makhraj. Makhraj ya? Ya, kesalahan umumnya adalah tadi mengucapkan ta'awudz dari awal sampai akhir dengan suara hidung. Ya, ini kesalahan umum yang pertama yang biasa dilakukan oleh orang yang membaca Al-Quran. A'udzubillah gitu ya. Bismillah, ya, ingin berlagu, kemudian masukkan suara ke hidung. Karena memang paling asik itu suara yang kedengarannya indah itu suara yang keluar dari
Dari hidung. Makanya gunnah maknanya itu at-tarnim, artinya berdendang. Orang kalau nyanyi kecil biasanya nggak lewat mulut tapi lewat hidung, gitu ya, seperti itu. Nah. Jadi supaya kedengaran enak jadi hidung, itu kesalahan pertama. Jadi hindari pengucapan dari hidung tadi saya lihat. Kemudian kedua, beberapa makhraj seperti pembedaan antara hamzah dengan ain, ini juga umum. Au, ya jangan diucapkan au. Au atau dua-duanya ain, au. Begitu ya. Terlalu difasih-fasihkan. Iya. Harus dibedakan hamzah dengan ainnya. Kemudian a'udzu tadi dalnya sudah bagus, saya lihat dalnya bagus dan itu harus dipertahankan karena banyak orang a'udzu dalnya dengan a'udzu, yaitu zai berubah. Iya. Atau dibaca tebal a'udzu jadi wa. Itu juga salah. Beda lagi. Kemudian billah sudah bagus tadi. Kemudian minasyaiton tadi sedikit shinnya kurang tafasyi, kurang ada hembusan udara. Tadi kurang berhembus minasya. Minasya itu harus berhembus huruf shin. Karena shin punya sifat tafasyi, artinya ada udara yang berkumpul di mulut kita secara kuat dan berhembus. Syashishu seperti kita kalau ngusir ayam ya. Gitu ya. Itu mirip seperti itu. Jadi suara shin yang jelas hembusan udaranya seperti itu. Huruf to-nya juga tadi kurang tebal sedikit tapi masih bisa ditolerir. Hanya saya ingin ingatkan bahwa yang paling penting sebenarnya kalau ingin melihat seseorang salah atau tidak bacaan Qur'annya, itu bukan dari makhraj dan sifat. Ya karena makhraj dan sifat bisa ditutupi dengan irama. Tapi yang paling kelihatan itu dari panjang pendek. Oh, panjang pendek. Ya karena dia ketika itu membaca lalu panjang pendeknya salah, kelihatan sekali itu. Walaupun kelasnya kiai atau ustadz bisa jadi panjang pendeknya salah. Ya, karena dia misalnya tidak fokus atau apa seperti itu. Allah a'lam. Nah, Ustaz. Tadi kita membahas bahas satu video dari teman kita. Nah, kalau dari kesalahan umum yang mungkin Ustadz sudah pernah menemuin beberapa orang atau pas ngajar gitu Ustadz. Itu kalau yang umum kesalahan yang dibacakan itu bagaimana saja Ustadz? Ya. Yang paling umum tadi beberapa sudah disebutkan. Yaitu tidak membedakan hamzah dengan ain. A'u. Yang kedua, mengucapkan huruf zal dengan huruf zai, a'udzu, seperti itu. Yang ketiga, ada ini yang sering, minasya sebenarnya jarang. Yang sering itu dia baca begini, minasyaiton, gitu ya. Karena dia mempersiapkan ketebalan huruf to sehingga sudah tebal dari huruf shinnya. Padahal shin itu huruf tipis. Minasya kan bacanya minasyai, masuk ke ya, minasyai. Tapi karena dia setelahnya ada huruf to, huruf ya-nya ditebalin, jadi miring bacanya. Bukan minasyaito, dia baca minasyaito, syaito. Itu sering. Bahkan itu pakai speaker ya di masjid-masjid, subhanallah. Ya, dari sisi tajwid itu kurang sempurna seperti itu. Ya. Kemudian juga nirrajim, nah ujungnya itu dia lupa ada huruf mim yang disukunkan. Sehingga baca begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa bahwa di ujung itu ada huruf mim yang harus menutup bibir. Nirrajim. Bibir harus terkatup. Dia lepas nirrajim. Entah kemana mimnya hilang. Kalau mimnya tidak diucapkan sempurna berarti dia membuang satu huruf. Kebayang nggak? Kalau kita baca Quran buang satu huruf, kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya seperti itu. Ya Allah. Oh iya, tadi Ustadz mau tanya tentang sedikit sifat huruf ini, Ustadz. Tadi kan ada dicontohkan membaca huruf ro itu kan yang pernah saya baca itu huruf ro itu mempunyai sifat tebal dan juga tipis. Betul Ustadz. Itu bagaimana Ustadz biar kita bisa membedakan waktu membaca tebalnya bagaimana, tipisnya bagaimana Ustadz? Baik, ro itu punya dua sifat. Ada ro tafkhim tebal, ada ro tarqiq tipis. Nah, semua huruf yang dibaca tebal
bukan hanya ro, tapi semua huruf isti'ala yang 7, khussal dagtin qil itu dibaca tebal. Cara membaca tebal prinsipnya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah. Mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Pangkalnya bukan ujung, pangkal lidah. Misalnya huruf ro yang tebal ya, ro tebal dia berbaris fathah atau dhammah, ro, ru. Ah, itu pangkal lidahnya naik. Bukan ujungnya. Kalau ujungnya yang naik baca gini. Ro. Jadi mulutnya monyong. bagian mulut Ya, ya. padahal huruf ro bukan huruf bibir. Nggak ada hubungan dengan bibir. Ketika mengucapkan ro sambil monyong menunjukkan dia menyertakan bibir. Padahal ro bukan huruf bibir. Ro itu huruf ujung lidah. Ya tidak boleh mengucapkan ro, nggak boleh. Tapi ro di dalam, ro tebalnya di dalam. Nah kalau tipis ya sebaliknya, tarkik. Lidahnya jangan dinaikkan di pangkalnya tapi diturunkan, istifal istilahnya. Ri, gitu ya, ri. Ya seperti di situ, a'udzubillahi minasyaitonir. Nir itu tipis. Nir. Nah ketika masuk ro itu tebal lagi. Nirro. Ini subhanallah. Berarti ini bertemu tipis ya tebal. tipis. Iya, boleh. tipis tebal bertemu di satu titik. Makanya kelihayannya, kepandaiannya, dan dia harus terus riyadhah latihan makhrijul huruf supaya sempurna diri dengan sifat huruf seperti itu. Benar, Ustaz. Sekarang mau minta tolong Ustadz dicontohkan yang secara penuh dari awal sampai akhir dari bacaan ta'awudz itu yang benar dicontohkan, Ustaz. Baik, saya contohkan ya. Nah. Bisa diperhatikan mulutnya, monyong tidaknya, tebal tipisnya. Ya. Bismillah saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang begitu. Kalau ingin irama sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi irama hanya memperhias saja bacaan. Tetapi satu hal yang saya pikir perlu diperhatikan oleh semua. Ta'awudz itu belum mulai baca Quran ya. Oh iya, nah. Ta'awudz itu ada processing kita minta perlindungan kepada Allah. Kita doa tuh, lagi ta'awudz lagi berdoa. Nah, seyogianya ta'awudz itu kita sederhanakan sajalah. Tidak perlu dari ta'awudz sudah dilakukan. Karena ta'awudz itu kita sedang berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi nggak perlu dilagu-lagukan. Makanya kalau kita lihat murotal yang kita dengar dari para masyayikh itu ta'awudznya ringan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian qari'nya membaca dengan irama seperti itu. Ini catatannya. Yang sering dilupakan. Dari ta'awudz sudah mengiramakan dengan indah, subhanallah. Kadang-kadang sampai dilupakan tajwidnya seperti itu ya. Ini Ustadz, tadi kan sempat dibahas juga pas saat kita mau membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran secara hafalan mungkin itu kan diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Nah, di dalam sholat itu sendiri apakah juga dibaca di setiap rakaat atau bagaimana? Apakah juga pas saya juga menemuin beberapa orang itu pas sebelum sholat itu juga ta'awudz. Begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Itu. Subhanallah. Baik, ta'awudz memang dibaca di dalam sholat. Sebagaimana dia dibaca di luar sholat seperti itu. Kalau orang ketika hendak memulai sholat merasa ada gangguan, boleh dia ta'awudz, gak ada masalah. Tetapi kalau dirutinkan, ya dijadikan hal yang khusus, maka ini yang tidak ada asarnya, tidak ada contohnya. Nah, sementara kalau di dalam sholat tentu memang diperintahkan membaca ta'awudz. Ya memang di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa sebaiknya dibaca ta'awudz itu setiap rakaat. Setiap rakaat. Iya, sebelum membaca Bismillah dan Alhamdulillah di suratul Fatihah, dimulai dengan ta'awudz dulu. Setiap rakaat. Pendapat ini diambil oleh salah di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala.
Sementara ada juga ulama yang berpendapat, terutama di kalangan mazhab Syafi'iyah, itu cukup di rakaat pertama saja. Sementara rakaat kedua, ketiga dan keempat sudah terwakili dengan ta'awud di rakaat pertama. Ya, mana yang kita pilih? Silakan pilih pendapat yang menurut kita paling menenteramkan hati kita berdasarkan dalil yang sahih tentu saja. Tapi kalau saya ditanya, saya pilih yang mana? Saya memilih pendapat yang pertama. Jadi setiap sebelum memulai Al-Fatihah saya membaca ta'awud terlebih dahulu. Tentu saja dengan cara sirriyah, tidak dikeraskan. Ya, jadi ya mentang-mentang sholat maghrib gitu ya, sampai ta'awudnya pun dikeraskan. Subhanallah. Ada yang begitu, ada yang begitu. Padahal ta'awudnya cukup dibaca secara secara tersembunyi ya, tidak didaharkan ya di dalam hati seperti itu. Nah, setiap rakaat saya baca ta'awud dulu. Kenapa Ustadz? Karena ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita memulai dengan gerakan lain. Dan gerakan itu adalah bukan gerakan membaca Al-Quran. Nah, contoh. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, kita akan baca ta'awud. Lalu di pertengahan kita ngobrol. Berarti terputus bacaan Al-Quran kita, begitu ya. Nah, ketika kita hendak melanjutkan, coba dijawab. Apakah kita ta'awud lagi atau tidak? Ta'awud lagi, begitu kan? Iya. Karena kita terputus bacaannya secara adat istiadat, sehingga kita membaca ta'awud lagi. Begitu kurang lebih dalam sholat. Karena sudah selesai baca Qur'annya, lalu dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat yang lain. Maka ketika mulai lagi baca Qur'an di rakaat berikutnya, dimulai dengan isti'adzah atau ta'awud seperti itu. Silakan dipilih yang paling menenteramkan hati lah. Tidak usah dipeributkan perbedaan pendapat dalam masalah ini seperti ini ya. Karena ini hal yang termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Dan di dalam sholat itu saya akan bacakan sedikit sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang pengaduan seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Beliau datang kepada Rasulullah mengadukan gangguan yang dialami ketika sholat. Maka Nabi SAW berkata, itu adalah syaitan. Namanya khinzib. Khinzib. Jadi setan juga ada nama-namanya ya. Ada nama-namanya. Nah, jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Menunjukkan setan bisa menggoda dalam sholat. Makanya kita antisipasi dengan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, ketika di pertengahan sholat ada gangguan itu, maka kita minta perlindungan kepada Allah sambil meludah kering. Bukan meludah beneran. Kalau meludah beneran, apalagi lagi sholat berjamaah, nah, bisa keluar golok nanti. Meludah kering sebagai isyarat saja untuk apa? Untuk menghinakan syaitan. Ke arah mana? Ke arah kiri. Kirinya ustadz, kirinya kiai sholat sebelah saja. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah anjuran untuk meludah ke kiri 3 kali, meludah kering seperti itu. Nah, ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Utsman, sahabat Nabi, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Ya, jadi boleh di pertengahan sholat. Di dalam sholatnya Iya, itu Ustaz. dalam sholat itu. Tetapi tentu saja dengan bacaan ta'awud yang tidak dikeraskan. Cukup di dalam hati, lalu meludah ke kiri 3 kali seperti ludah yang kering ya, seperti itu. Bukan lagi ruku, ya, sadar ada syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia meludah gitu ya. Enggak begitu. Sebab bacaan-bacaan yang di luar konteks bacaan sholat bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan. Contoh, ada anjuran kan memperbanyak doa ketika sujud ya. Betul ya? Ketika sujud, ini kru juga saya ajak bicara. Ketika sujud, memperbanyak doa. Lalu ada orang nggak bisa doa bahasa Arab, Ustaz. Bisanya bahasa Latin atau bahasa sendiri gitu ya. Lalu dia pun bertanya kepada Ustaz, dan Ustaz memilih pendapat boleh. Tapi kemudian tata caranya salah. Ketika sujud, dia baca doanya dikeraskan. Ya Allah, beri aku jodoh. Sekarang lagi sholat di belakang saya misalnya. Ya batal salatnya kan? Atau doa-doa yang lain lah untuk kemaslahatan dia dunia wal akhirat. Itu boleh dengan bahasa kita sendiri, asalkan syaratnya satu, tidak keluar suara. Karena itu bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ternyata pembahasan ta'awudz kita kali ini manfaatnya luar biasa, menambah wawasan kita
Dan juga yang sebelumnya saya sendiri Ustadz, saya sendiri tadi sebelumnya mengira bahwa ta'awudz itu hanya satu bacaan yang bacaan umum tadi, dan juga dibacanya itu cuman di sebelum membaca Al-Quran begitu Ustadz. Ternyata ta'awudz ini luar biasa sekali Ustadz, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz Syukron untuk kehadirannya dan juga ilmu yang dibagikan bersama kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian podcast Quran Sahima kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.